Tidak apa sinyalnya jelek dari tadi. Oke, bisa didengar semua ya? Halo, Irfan. Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Oke, mulai ya. Jadi hari ini saya ngajar metode penelitian. Coba slide-nya mulai. Jadi silabusnya ya. Kemudian coba mulai dari pendahuluan dulu. Kok lewat ya? Oke. Jadi sebagai pendahuluan tentunya kita harus memahami dulu apa yang maksud dengan penelitian. Jadi penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan rahasia ilmu secara objektif dengan dibentengi bukti yang lengkap dan kokoh. Jadi gini, ya penelitian suatu pekerjaan ilmiah tentunya karena menggunakan apa? Menggunakan formula ya, terus menggunakan statistik dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan ya dengan bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Nah, kemudian yang kedua pengertian masalah penelitian yang dapat diangkat untuk diteliti secara ilmiah memiliki unsur sebagai berikut. Ada nih. Ya, satu, masalah penelitian harus tampak dan dirasakan sebagai suatu tantangan bagi peneliti untuk dipecahkan dengan menggunakan keahlian atau kemampuan personal. Ya tentunya, yaitu masalah penelitian itu harus ya memahami apa yang harus dikerjakan ya dengan menggunakan ya keahlian masing-masing peneliti ya. Kemudian yang kedua, masalah penelitian merupakan kondisi yang menunjukkan kesenjangan gap antara peristiwa atau keadaan nyata ya dengan tolok ukur tertentu ya sebagai kondisi ideal atau seharusnya begini. Tiga, masalah penelitian adalah keraguan yang timbul terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu berupa kesangsian tentang tingkat kebenarannya suatu peristiwa atau keadaan. Jadi gini, masalah penelitian tuh ya di sini ujung-ujungnya benar enggak gitu loh. Ya. Akurat enggak ya? Ya, teruskan. Untuk membantu peneliti muda dalam usaha menyeleksi atau merumuskan masalah dan submasalah yang patut dibahas secara ilmiah ada beberapa kriteria yang perlu mendapat perhatian. Ya, satu, ya, satu masalah penelitian harus dipilih yang berguna untuk diungkapkan. Jadi kalau kita meneliti kalau nggak ada berguna untuk apa? Jadi kita maunya contohnya, ya, kenapa maunya jumlah taruna yang masuk ke AMG apa ke STMKG kok jumlahnya sedikit gitu. Jadi di titik kenapa? Terus umumnya masalah yang dipilih harus relevan dengan kemampuan atau keahlian peneliti. Jadi kalau ya tentunya kalau peneliti harus menguasai tentang statistik ya, statistik dan sebagainya gitu. Kemudian tiga, masalah penelitian harus menarik perhatian untuk diungkapkan. Ya penelitian harus menarik ya. Artinya kalau kita meneliti sesuatu harus semuanya cuaca ekstrim. Kenapa kok muncul di kemarau? Ya kok bukan di musim hujan? Itu masuk tidak menarik. Masalah penelitian selamat sedapat mungkin menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, masalah penelitian harus dipilih yang dapat dihimpun datanya lengkap dan objektif. Yang keenam, masalah penelitian tidak boleh terlalu luas, tapi juga tidak boleh terlalu sempit. Artinya tidak terlalu luas ya, jadi nanti ada ruang lingkupnya. Orang namanya meneliti tentang garam namanya ya. Garam di Madura sama garam di
di Banyuwangi gimana, di Surabaya dengan dan sebagainya gitu. Itu maksudnya ya tidak terlalu luas. Artinya ya itu tadi ya, tidak apa namanya, tidak apa namanya kemana-mana itu ya. Jadi ada ruang lingkupnya. Kemudian dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran. Ya, jadi kan penelitian itu selalu menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Ya, juga bisa hasilnya sesuai atau tidak sesuai. Nah, ini pendekatan pendekatan itu dua pendekatan, dia pendekatan non ilmiah dan pendekatan ilmiah. Pendekatan non ilmiah ya tadi akal sehat, prasangka, institusi. Jadi ya itu tadi. Jadi dengan tanpa apa namanya perhitungan-perhitungan dan sebagainya. Nah, pendekatan non ilmiah berdasarkan akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan ya, penemuan kebetulan dan coba-coba, pendapat otoritas, apa ilmiah dan pikiran kritis. Ya, nah, jadi apa yang maksud dengan pendekatan ilmiah? Dengan pendekatan ilmiah, orang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja, termasuk atau yang berkehendak untuk mengujinya. Ya, ya, saya kira itu untuk sebagai pendahuluannya. Ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada bertanya ya, udah ya sampai di sini dulu. Itu materinya nanti tolong ya. Izin Pak, izin Ya, bertanya. Kan ya, setelah ini ada klimatologi tropis dan itu Bapak yang ngajar. Nanti ya. selanjutnya bagaimana Pak? Apakah dilanjutkan sekarang Oh atau jangan, bagaimana Pak? diundur aja ya. Habis zuhur aja ya. Bisa nggak? Izin Pak, Jam- ada kuliah Pak. Ada Ada cara. kuliah. Siap Pak. Kira-kira ini jam berapa sekarang? Jam 9. Jam 10 deh mulai ya. Jam 10 ya. Gimana? Siap. Ya, Pak. Ya. Siap Pak. Linknya sama aja atau gimana nih? Linknya? Siap sama, Pak. Ya. Oke. Siap, terima kasih Pak.